Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, marilah kita kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu di sepanjang hidup kami. Semalam hingga pada pagi hari ini, kami masih boleh menikmati berkat kehidupan pagi hari ini. Dan terima kasih juga kalau di pagi hari ini kami masih boleh membaca dan merenungkan akan kasih dan firman-Mu. Sertai kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sudah 2 hari ini secara berturut-turut perenungan kita dalam renungan harian Gereja Pohkemang Pratama bertemakan tentang doa. Yaitu hari Rabu kemarin dengan judul Janganlah Kamu Khawatir. Dan kemarin hari Kamisnya berjudul Jangan Malas Berdoa. Dan sekarang ini perenungan kita saya beri judul Jangan Atur Cara Tuhan Menjawab Doa Kita. Saudara-saudaraku, kita tahu bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Begitu ungkapan yang sering kita dengar. Artinya doa tidak terpisahkan dalam kehidupan pengikut Kristus. Ibarat nafas bagi tubuh, sepenting itulah doa bagi kehidupan kita. Alkitab mencatat bahwa sebaiknya kita terus mendoakan harapan kita. Yang akan kita baca dalam Filipi 4 ayat 6. Demikian bunyinya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Tuhan ingin kita tekun berdoa dan meminta kepadanya. Masalahnya sekarang ada banyak anak Tuhan yang sering bertanya, "Aku sudah berdoa, mengapa tidak dijawab?" Saudara-saudaraku, memang sering kita berdoa dan merasa Tuhan tidak mendengar doa kita atau tidak menjawabnya. Padahal sesungguhnya Tuhan sudah menjawab doa kita. Tetapi karena kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi, maka kita seringkali tidak paham cara Tuhan menjawab doa kita. Atau mungkin kita sekedar menaikkan doa-doa kita terus dan tidak berusaha mencermati bagaimana Tuhan menjawabnya. Karena cara Tuhan menjawab ternyata sering jauh berbeda dengan yang kita inginkan dalam doa kita. Contohnya seperti ilustrasi ini yang mungkin sudah sering kali kita dengar cerita ini. Di mana pada suatu hari seorang pria yang tidak bisa berenang mengalami kebanjiran. Ia seorang yang percaya kepada Tuhan, rajin berdoa dan sangat religius. Karena banjir itu kian meninggi hingga mencapai pinggangnya, pria itu berdoa minta pertolongan Tuhan. Lalu tak lama datanglah regu penolong yang mengendarai perahu karet. "Ayo lompat ke sini," kata mereka. Namun pria itu menolak karena dia percaya Tuhan sendiri akan menolongnya. Kemudian perahu itu pun pergi. Air terus naik hingga setinggi dadanya. Maka dia takut dan panik. Kemudian pria itu berdoa lagi. Tak lama kemudian datanglah regu penyelamat yang kedua, menyuruh naik ke perahu karet. Dan sekali lagi ia menolak. "Tidak apa-apa," katanya. "Tuhan akan menolong saya." Lalu ketinggian air kini mencapai dagu, lalu hidungnya.
Dan pria itu terus berdoa hingga datanglah regu penolong yang ketiga menggunakan helikopter. Namun pria itu sekali lagi bersikeras menolak dengan alasan Tuhan pasti menolongnya. Nah, singkat cerita, pria ini meninggal karena tenggelam. Lalu dalam perjalanan menuju alam ia bertemu Tuhan dan bertanya, Tuhan, aku sudah berdoa supaya Engkau menyelamatkan aku. Mengapa Engkau tidak menolongku? Lalu Tuhan berkata, aku sudah kirimkan 2 perahu karet dan 1 helikopter untukmu, tapi kau menolak pertolonganku. Saudara-saudaraku, akhirnya pria itu tewas tenggelam karena ia mengira pertolongan Tuhan hanya terjadi lewat kejadian-kejadian yang supernatural. Saya bukannya mengecilkan kemungkinan tersebut bahwa Tuhan tak dapat melakukan hal ajaib di dunia ini, di zaman ini. Namun, pertolongan dan jawaban Tuhan bisa datang melalui banyak hal. Ada lagi kisah nyata yang dialami oleh seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal. Dia bercerita di mana pada suatu hari saat di dalam kehidupannya dia sempat melewati situasi yang kurang menyenangkan, yaitu dia dipenjara selama 6 tahun karena ia pindah agama. Ini terjadi pada tahun 1972. Kisahnya bermula dari hal yang sepele. Pada suatu hari beliau kehabisan odol di dalam penjara. Dan malam itu adalah malam terakhir bagi odol di atas sikat giginya. Tidak ada sedikit pun odol yang tersisa untuk esok hari. Karena istrinya pikir odol yang cukup besar yang dia kirimkan cukup untuk 1 bulan. Tetapi karena ternyata odol yang dikirimkan istrinya dipakai bersama-sama dengan teman-temannya di dalam penjara, jadi hanya cukup untuk 2 minggu. Maka hamba Tuhan ini berdoa kepada Tuhan, minta odol. Dia minta di dalam doanya agar istrinya datang membawakan odol. Walau sebetulnya beliau malu berdoa hanya minta odol, minta hal yang kecil kepada Tuhan. Mungkin kalau berdoa untuk sebuah kesembuhan sudah berkali-kali kita dengar dan mendapatkan jawaban darinya. Meminta dibukakan jalan keluar dari setumpuk permasalahan pun bukan suatu yang asing bagi kita. Begitu pula dengan doa-doa kepada orang tua yang telah berpulang, terdengar sangat gagah untuk diucapkan. Tetapi jika meminta odol kepada Sang Pencipta langit dan bumi, tentunya harus dipikir berulang-ulang kali sebelum diutarakan. Karena menurut dia, sesuatu yang sepele mungkin tidak pada tempatnya. Tetapi apa daya, dia berpikir bahwa dia tidak punya odol untuk esok hari. Dan entah sampai berapa hari, hal ini sangat menjengkelkan hatinya dan amat sangat dia pentingkan. Karena dia pikir odol itu sangat penting baginya. Jadi dengan tekad bulat dan hati dikuat-kuatkan dari rasa malu, beliau memutuskan untuk mengucapkan doa yang ia sendiri anggap gila. Kemudian setelah sampai sore, setelah dia berdoa, beliau merasa doanya tidak dijawab Tuhan. Lalu dia ganti lagi dengan doanya kepada Tuhan untuk memohon agar Tuhan mau mengirimkan teman baiknya untuk memberikan dia uang. Karena seperti biasanya teman baiknya itu sering mengirimkan uang walaupun cuma 50.000 dia titipkan kepada sipir penjara. Di sini beliau mau coba atur Tuhan dalam Tuhan menolong dia. Kemudian sampai pada malam tidak ada jawaban.
Lalu beliau mau tidur. Namun tiba-tiba, tepat tengah malam, ia terjaga oleh sebuah keributan besar di sekitar kamar selnya. "Saya tidak bersalah, Pak," teriak seorang lelaki gemuk dengan buntalan tas besar di pundak. Dipaksa petugas masuk ke kamarnya. "Demi Tuhan, Pak, saya tidak salah. Tolong, Pak, saya jangan dimasukkan ke sini, Pak." Sejenak ruangan penjara itu gaduh oleh teriakan ketakutan dari tamu baru itu. Oleh karena iba dan juga karena beliau merupakan penghuni penjara terlama di ruangan itu, maka dia menghampiri teman barunya. Ia menghibur sebisanya dan menenangkan hati lelaki gemuk itu, serta memberikan tikar dan bantal untuk tidur. Dan akhirnya tangisan mereda, dan karena lelahnya serta rasa kantuk, mereka pun tertidur pulas. Nah, pagi harinya hamba Tuhan ini terbangun karena kaget. Kali ini karena bunyi tiang besi yang sengaja dibunyikan oleh petugas. Dia terbangun dan menemukan dirinya berada sendirian dalam sel penjara itu. "Loh, mana si gemuk?" pikirnya. "Apa tadi malam aku bermimpi ya? Masa iya mimpi itu begitu nyata? Aku yakin ia di sini tadi malam." "Dia bilang itu buat kamu," kata petugas sambil menunjukkan buntalan tas di pojok ruangan. Lalu dengan segera menoleh menemukan benda yang dimaksudkan oleh petugas. Serta-merta ia tahu bahwa dirinya tidaklah sedang bermimpi. "Sekarang dia di mana, Pak?" tanyanya heran. "Oh, dia sudah kami bebaskan dini hari tadi." "Biasalah, salah tangkap," jawab petugas itu enteng. Saking senangnya orang itu bilang tas dan segala isinya itu buat kamu. Lalu petugas itu ngeloyor pergi. Kemudian hamba Tuhan ini memeriksa tas yang ditinggalkan si gemuk untuknya. Ternyata di dalamnya terdapat 5 kotak odol, sebuah sikat gigi baru, 2 buah sabun mandi, 3 botol sampo, dan beberapa helai pakaian sehari-hari. Ternyata Tuhan itu cara menjawabnya lain sekali. Ketika ia ingin mengatur Tuhan lewat istrinya, lewat teman baiknya, ternyata Tuhan punya jalan lain. Dari sini kita belajar bahwa cara Tuhan mengabulkan doa kita tidak pernah bisa apa kita pikirkan. Dia selalu punya cara lain sekali. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, jangan atur jawaban doa kita menurut selera kita. Karena Tuhan punya cara. Itulah iman. Saudara-saudaraku, Alexander Graham Bell berpendapat bahwa ketika satu pintu tertutup, maka pintu lain akan terbuka. Begitupun dengan cara Tuhan menjawab doa kita. Jadi ketika 99 pintu tertutup, maka bukan 1 atau 2 cara, tetapi ada 9.000 lebih pintu terbuka. Terlalu banyak cara Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, jangan kita batasi cara Tuhan hanya dengan 1 atau 2 cara. Karena Dia punya banyak sekali cara untuk memberkati, untuk menolong, dan untuk menjawab setiap doa-doa kita. Jadi dari sini pun kita juga belajar bahwa Tuhan itu sangat memperhatikan kita. Bahkan mulai dari hal yang kecil-kecil sekalipun seperti odol, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu yang terbaik buat kita anak-anaknya. Jadi janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena
Tuhan ingin kita lebih tekun berdoa dan meminta kepadanya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk jaminan yang Kau berikan bagi kami lewat janji-janji-Mu, bahwa Engkau akan memelihara kami, bahwa Engkau akan mendengarkan dan menjawab doa-doa kami, asalkan kami mau bertekun dan percaya akan segala hal hanya kepadamu. Kiranya Engkau bantu kami Bapa untuk dapat melakukan itu semuanya, serta kami mau menyerahkan hidup dan seluruh kehidupan kami serta segala aktivitas kami di sepanjang hari ini hanya kepadamu, agar Engkau saja yang memimpin dan memberkatinya. Dan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.